Alhamdulillahirabbil puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan, bisa bernapas, bisa beribadah, bisa melihat dan bisa hal-hal lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Jadi kalau Pak-Bapak dan Ibu-ibu bersyukur dengan adanya Honda, maka Honda akan bertambah. Bersyukur dengan adanya mobil akan apa, Bu? Bertambah. Syukur dengan adanya rumah akan tambah. Papa, syukur dengan adanya bini akan Pak udah mau nyobi. Aduh. Oke. Masalah apa ya, Bang? Selawat ada makan sahur kan? Selawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga dengan salawat tadi Allah memberikan atau Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, Ibu bisa menjamin tidak dengan sholat yang Ibu lakukan tadi, sholat isya, sholat maghrib tadi, bisa menjamin tidak bahwa sholat tadi akan memasukkan Ibu ke masuk surga? Angkat tangan Ibu yang merasa bahwa sholatnya tadi bisa menjamin masuk surga. Angkat tangan. Saya belajar nih, siapa yang bisa menjamin? Bapak-bapak, kira-kira dengan zakat, dengan infak yang Bapak lakukan, apakah bisa menjamin akan masuk surga kira-kira? Ada yang bisa menjamin, Pak? Dengan zikir yang kita lakukan selama ini, kira-kira bisa menjamin kita masuk surga dan menjauhi kita dari neraka? Tidak. Sholat yang kita lakukan kadang-kadang tidak khusyuk, bukan begitu Ibu? Allahu Akbar. Tak inge bini, tak inge anak, inge Honda, inge kunci Honda gitu ya Pak ya. Tapi sebelum sholat ada inge apa-apa. Gitulah, itu Abu Pak, bukan Ibu. Kalau Ibu mungkin tidak jauh beda. Apakah sholat seperti itu yang bisa masukkan kita dalam surga? Saya rasa tidak. Maka dengan sholawat yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW memberi syafaat kepada kita yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Agak ada perbedaan sekarang ya Bu. Tahun kemarin, tahun yang lalu saya sebagai tamu ya Pak RT. Ambo ceramah di Siko sebagai tamu. Kini sebagai tuan rumah. Rumah Ambo ini tahu Ibu? Saya cuma Bu Lola tuh. Aduh kebenciannya. Jadi Ambo kontrak sekitar 5 bulan di situ Ibu. Nah, jadi hidup itu mudah itu ya Bu ya. Kedepannya kita tidak tahu. Awalnya Ambo tidak sebagai tuan rumah, ini menjadi tuan rumah. Besok menurut tahu Ambo kini ngontrak, besok menurut tahu boleh umar Pak PT. Amin. Kini kalau Mbak Bini menurut tahu sabunan lain bini ya Pak. Amin. Itu macam-macam Pak.
Soalnya kemarin ada kertas Pak, kertas itu yang kertas pembagian apa Pak? Takjil ya? Pembagian takjil Pak. Di situ disebutkan biasanya kan ibu, bu wis gitu ya, Pak RT gitu kan. Di situ dibikin sama pengurus Pak, Ibu Rayu Sucinda katanya. Padahal saya belum punya ibu, maksudnya belum punya istri Bu. Jadi mungkin kode dari pengurus supaya saya lebih cepat nikah gitu ya. Amin. Sekarang saya sebagai tetangga ibu-ibu, mau tahu tahun depan sebagai menantu ibu-ibu kan. Iya Pak. Aduh, enak gak ibu? Bercanda Bu. Oke, kita lanjut Pak. Ramadan, anak-anak itu yang mencatat judulnya adalah Ramadan adalah bulan pendidikan. Ramadan adalah bulan pendidikan. Ramadan adalah bulan pendidikan. Betul atau betul? Selama kita Ramadan, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam. Pertama, Ramadan mendidik kita agar kita menjadi orang yang sabar. Apa yang pertama, Bu? Mendidik kita agar menjadi orang yang sabar. Tolong diingat Ibu. Jadi nanti kalau pulang ada yang dibawa pulang, sehingga ketika sampai di rumah kalau ada yang nanya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Rayun tadi? Ini loh, ini 1, 2, 3, 4. Paham Ibu ya? Kalau bisa buat catatan atau HP dicatat atau buku dicatat sehingga tidak lupa Pak. Ramadan mendidik kita tentang kesabaran. Hidup kalau tidak sabar akan hancur, baik secara individu maupun sosial. Ya Bang ya. Kita melihat akhir-akhir ini pejabat yang tidak sabar. Kita melihat pejabat yang tidak sabar akan menyusahkan masyarakatnya. Bayangkan, saya baca di internet, saya tidak menyebutkan siapa orangnya, Direktur Pertamina. Itu gajinya berapa Pak pengurus? M ya Pak ya, mainannya M Pak, 3M kecurang per bulan. Bayangkan ibu kalau 3M per bulan Pak Bu, apa yang Bu boleh? Aku nanti kalau tahu ibu-ibu kalau misalnya 3M itu mungkin setiap hari itu Shopee datang ke rumah ibu-ibu. Ini ada 3M, Shopee datang kan setiap hari. Kalau 3M pastilah banyak yang akan dibeli. 3M 1 bulan, bayangkan ibu. Tapi kenapa masih korupsi? Karena tidak sabar dengan adanya uang yang ada di kantornya. Suami kalau tidak sabar akan ada namanya selingkuh. Kalau istri ada selingkuh Pak? Ada ya? Ada ya? Yang ngaco itu selingkuh siapa Bu? Dua-duanya. Laki-laki ada, suami ada, istri ada. Tapi kebanyakan laki Pak ya. Iya, ayo coba betul ya. Curhat Bu. Suami yang tidak sabar, dia bakalan selingkuh, ya Bu? Tidak. Lalu kemudian istri yang tidak sabar, maka akan sering datang ke rumahnya Shopee. Setiap hari datang Shopee kan, paket apa, baju lah, apalah, selawar lah, orok lah, sodonya. Padahal kan di dalam lemari lah banyak yang banyak. Di rumah ibu-ibu tuh pasti di lemarinya lah banyak baju Ibu ya. Tapi kenapa ibu-ibu masih beli baju Bu? Oh takut. Makanya banyak-banyak minum cola, banyak-banyak minum apa yang manis-manis ya. Banyak tuh baju-baju di lemari sehingga lupa kok baju poli bilo ya gitu kan. Masih aja setiap hari Shopee dan Shopee. Dah kasihan ibu cari apa-apa kok cuma muka apa-apa kok kasihan kok cari kan. Di sekolah alhamdulillah ada yang pejabat, ada guru kan gampang cari duit ya Bu ya. Tapi kalau di kampung aku Bu,
bapak-bapak itu biasanya manen sawit. Nah, di kampung Ambon itu petani sawit banyak Pak RT. Jadi ada satu kejadian Pak di SP5 Mandodos, bukan Dodos, apa namanya tuh? Ya kalau negre Pak ya. Qadarullah sawitnya itu jatuh ke mukanya. Innalillahi. Bukan mati ya Bu ya, tapi musibah, matanya pecah sebelah. Gitulah bapak-bapak cari duit agar membesarkan anaknya dan membesarkan gitu Pak. Jadi kasihan loh dengan bapak udah kan. Ya, apalagi sering soal. Jadi jangan banyak-banyak belanja Bu, sabar kan. Lain yang ada tuh disyukuri. Ada pe onda cie lah alhamdulillah. Dapat oto cie alhamdulillah. Jadi tambah-tambah aja lagi. Ya Bu ya. Kecuali kalau ada kebutuhan yang mendesak. Lalu hidup ini pasti banyak musibah. Iya atau tidak Ibu? Ibu banyak masalah enggak? Bapak-bapak banyak masalah? Nah, banyak atau sakete? Banyak banget. Nah, terlihat nih dari wajah bapak-bapak ibu-ibu banyak masalah. Apa solusi kalau kita mendapatkan masalah Ibu? Oh sabar. Ini saya ceramah berapa jam Ibu? 1 jam cukup ya? Enggak, sebentar lagi. Jawabannya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Siapa yang bisa bacakan boleh pulang duluan. Kita baca sama-sama yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Setelah sabar, perbaiki sholat. Jadi ibu yang punya masalah, jangan curhat ke media sosial. Di kampung Ambon Bu ada masalah, curhat media sosial. Teganya, gitu kan? Curhat ke Facebook, curhat ke Instagram, curhat ke TikTok. Jangan. Karena kalau kawan kita biasanya Bu ya, awak cari to kayaknya masalah saja engkau bisa menjadi Saito bisa menjadi Sameter menjadi sakilo. Itu kawan awakku. Jadi curhatnya ke siapa Bu? Ke Allah. Sholat tahajud kadukan sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Pak ya. Jangan curhat ke kawan-kawan awak. Aneh Bu. Aneh. Awak curhat ke kawan awak. Kawan awak punya masalah atau tidak? Banyak loh kan. Awak curhat ke orang yang bermasalah. Kan aneh tuh. Gak, awak punya masalah kok. Kawan punya masalah. Sama-sama masalah, awak curhat gitu kan. Maka yang menyelesaikan masalah siapa Ibu? Manusia atau Allah? Yang menciptakan masalah Allah atau manusia? Kalau masalah dari Allah, yang menyelesaikan siapa? Allah atau manusia? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah, akan engkau kami minta tolong. Ke Allah minta tolong. Allahus Somad. Apa artinya Bu? Pokok bego bagi hadiah. Aqua. Allahus Somad. Apa artinya Bu? Allah tempat kita bergantung. Tak ada tempat lain selain Allah. Bergantung ke suami akan mati. Ya kan Bu? Sebentar lagi. Suami akan mati. Bergantung ke bos akan pensiun. Ya Bu ya. Bergantung ke anak kadang mengecewakan. Kalau di kampung banyak yang mengecewakan anak-anak. Mesti goda elok selalu. Bergantung ke saudara. Kadang-kadang saudara lebih jahil pada kawan awak lain yang tak saudara. Ya Pak ya. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu.
Puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Meskipun minuman terletak di muka kita, di depan kita, meskipun makanan ada di depan kita, tapi sabar kata Allah. Belum waktunya, belum maghrib, belum azan maghrib, jangan dimakan, sabar dulu. Anak muda, ini ada siswa saya ini Nehan, SMA IT adalah sedikit. Saya ngajar di SMA IT. Di komplek ini ada dua pak anak SMA adalah sedikit. Satu Nehan, satu lagi Faiza. Ada Faiza? Faiza anak Pak. Jadi kalau pemuda tidak sabar, banyak kejadian tuh pak ya. Hamil di luar nikah misalkan. Ya pak ya. Pergaulan bebas, maka butuh anak-anak yang sabar. Sabar ya nanya ya, sabar belajar, sabar dalam pergaulan. Satu lah lima boleh ini pak. Dua, Al-Quran lagi. Puasa mengajarkan kita agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musola kok pak, ponuannya ketika ya pak ya, ibu-ibu, mohon maaf ibu ya, aku udah menyinggung bu, jangan ngilu, jangan ceramah saat sekolah ini menyinggung ini. Biasanya kalau di hari-hari cogai itu kan ibu-ibu jarang tuh apa-apa, ada nggak sampai satu sampai pak ya. Tapi karena ada bulannya Ramadan, ada bulan puasa, ibu-ibu menghormati bulan puasa, bapak-bapak menghormati bulan Ramadan, hingga penuh musola yang luar biasa ini. Semoga kita istiqomah untuk menjalani bulan puasa dan beramal-amal yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bu, minta abo ke ibu dan bapak, setelah Ramadan, setelah kita dididik selama 1 bulan, jangan tinggalkan musola atau masjid. Ustadz, kece Ustadz di TikTok, di YouTube tuh Ustadz, perempuan bagusnya di rumah saja. Dan gitu Pak Kuah. Perempuan, iya bu, perempuan bagusnya sholat di rumah saja, iya bu. Apa pemahamannya seperti itu Pak? Perempuan bagusnya di rumah saja. Coba lihat dulu bu, coba lihat masalahnya. Dulu di masa Rasulullah, perempuan kenapa tidak dianjurkan untuk datang ke masjid atau musola? Karena ada gangguan. Jadi kalau ibu-ibu tidak ada gangguan, lebih baik ke musola atau masjid. Karena gini logikanya ibu-ibu, kalau pemahaman abon, kecuali ibu-ibu mungkin pemahaman lain. Ke pasar saja ibu-ibu tidak dilarang kan? Ada yang larang, misalkan ulama larang, haram hukumnya ke pasar ibu-ibu, nggak ada kan? Masa ke musola atau ke masjid dilarang? Kira-kira pertanyaan saya, lebih baik ke pasar atau ke musola? Sholat. Kecuali ibu-ibu pas jalan dari kontrakan atau dari rumah ke musola ada yang ganggu. Misalkan nih ibu-ibu, nah ibu siapa Bu RT misalkan, Bu RT dari rumah ke musola, terus kemudian di perempatan itu ada yang ganggu. Ibu cici misalnya gitu kan, maka boleh ibu di rumah aja karena diganggu. Tapi pertanyaan saya, apakah Bu RT seperti itu oleh anak-anak remaja sekarang? Ngomongin Pak RT kalau diganggu kan. Kira-kira ibu-ibu yang kini kok nggak? Ibu jalan dari kontrakan atau di rumah ke musola, diganggu tidak? Pernah diganggu? Kalau pernah diganggu bilang sama Pak RT. Aman? Enggak kan? Kenapa harus di rumah? Maka kalau bisa ibu ya, bukan wajib ya, sholat berjamaah di musola atau di masjid hukumnya apa bu? Sunnah muakkad, sebagian ulama mengatakan, sebagian lagi wajib. Maka penuhi musola, penuhi masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ibu, Ramadan mengajarkan kita untuk peduli dengan sesama. Untuk apa ibu? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk berinfak. Rasulullah itu ya Bang Taufik,
itu dermawannya luar biasa, ya Bang. Apalagi pada bulan suci Ramadan. Maka Ramadan mendidik kita untuk selalu berinfak. Pertanyaan aku, kalau ibu-ibu berinfak, miskin atau kayo jadinya, Bu? Kayo, Ibu. Jadi jangan menganggap bahwa kalau awak sedekah berinfak akan miskin, tidak. Saya pernah tuh diskusi sama Pak RT. Dia bilang bahwa temannya ada yang bersedekah jutaan rupiah bahkan miliaran. Yang dibalas oleh Allah adalah ratusan miliar, ada yang sampai 1 triliun. Tidak pernah miskin, malahan sebaliknya menjadi kaya. Ya Bu ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau kita berbuat baik meskipun sedikit, Allah akan membalas kebaikan. Kalaupun sebaliknya kita melakukan kejahatan meskipun sedikit, Allah akan membalas dengan kejahatan pula. Mudah-mudahan ceramah singkat yang saya sampaikan ini dipahami, lalu kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Terakhir Ibu, kesimpulannya, Ramadan mendidik kita setidaknya ada 3. Pertama apa tadi Bu? Sabar. 2, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, meningkatkan kedermawanan dan tahu tentang masalah kehidupan sosial. Ya Bu ya, mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang pulang dari musola ini sabar dengan kehidupan ini, tidak marah, tidak gampang marah, karena salah satu sifat orang bertakwa adalah orang yang tidak gampang marah, gampang memaafkan. Ibu-ibu, Pak, ibu-ibu di rumah le pemaaf Pak? Lain leda Pak Bongi Pak? Kalau cerewet memang itu sifatnya Pak, ibu-ibu mah Pak. Ini sabar aja Pak. Nah, karena dalam teorinya Ibu ya, teorinya ibu-ibu itu harus menghabiskan 2000 kata per hari, ya Bu? Ayo Ibu. Semangat Ibu. 2000 kata per hari. Jadi kalau misalkan ibu-ibu, bundo ada sih kok. Jadi kalau misalkan bundo atau ibu-ibu yang lain ceratau apa namanya kalau bahasa Indonesia, ceracau atau mengicik kok jadi rumah tuh, maka pahami Pak, inyo lagi menghabiskan 2000 kata. Sabar. Tuh kedak stres, wah nampak Pak, banyak yang banyak yang untuk stres nampak. Jadi itu Ibu ya, mohon maaf itu bercanda aja. Terima kasih. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Assalamualaikum.